Halo guys, welcome to Basa Basi bersama aku Prayoga. Di sini aku akan sedikit ngebahas tentang bursa transfer per tanggal 22 Juli 2025 cuy. Bener-bener transfer musim panas kali ini sangat-sangat berbeda dari beberapa musim yang lalu cuy. Sangat banyak klub-klub yang menggelontorkan dana yang cukup banyak cuy ya. Terutama kayak kita akan bahas beberapa transfer yang menurut aku sangat-sangat luar biasa cuy. Kita bahas dulu yang ada di Liga Inggris ya cuy. Kita mulai dari Liverpool ya. Di musim ini cuy, Liverpool bener-bener jor-joran banget, menggelontorkan hampir sekitar 200 juta pounds lebih ya untuk mendatangkan beberapa pemain kayak Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, bahkan yang terbaru ada Hugo Ekitike cuy. Dan kabarnya dari beberapa berita yang memberitakan tentang transfer Liverpool ini belum mau berhenti belanja pemain untuk di musim panas ini cuy. Benar-benar menarik bagaimana kita akan melihat perkembangan dari transfer update dari Liverpool. Terutama kalau semisal kayak Luis Diaz dan juga Darwin Núñez pindah dan klub yang membelinya mau menggelontorkan dana yang cukup besar cuy. Nah nanti mungkin di situ Liverpool akan belanja pemain lagi cuy. Mungkin kalau belum ada kesepakatan untuk membeli Diaz maupun Nunes, kemungkinan hanya ada satu pemain lagi yang bakal datang di musim panas ini cuy. Dan beberapa berita kenamaan juga yang sudah kredibel cuy menyatakan bahwa Liverpool tidak mundur untuk mendapatkan si Alexander Isak dari Newcastle. Masih menunggu apakah Newcastle mau membuka penjualan untuk si Alexander Isak. Sementara beberapa berita juga mengatakan bahwa Alexander Isak tidak menutup pintu untuk menerima pinangan dari Liverpool. Menarik untuk kita lihat bagaimana perkembangan transfer dari Liverpool. Kita pindah ke klub yang baru saja membeli pemain baru, striker baru yang di tanggal 22 Juli ini, here we go cuy, yaitu si Victor Gyökeres, here we go untuk Arsenal. Baru saja cuy aku lihat beritanya di Fabrizio Romano dan sudah dikonfirmasi dari Fabrizio Romano sendiri bahwa Victor Gyökeres resmi pindah ke Arsenal. Tinggal menunggu beberapa langkah lagi kayak misalnya tes medis maupun beberapa penyelesaian administrasi saja cuy. Setelah itu baru Arsenal mendapatkan Victor Gyökeres. Berita untuk Victor Gyökeres ini sempat memudar untuk Arsenal, tetapi pihak dari Arsenal tidak diam mungkin ya. Jadi Victor Gyökeres akhirnya resmi mendarat untuk Arsenal. Menarik untuk kita melihat bagaimana Victor Gyökeres untuk Arsenal. Apakah ini menjadi salah satu kunci atau salah satu puzzle yang hilang di skema dari Arteta cuy. Karena kita lihat bahwa bahwa Arsenal juga sedikit banyaknya belanja pemain juga cuy di musim panas ini. Kita lihat ada Lord Madueke yang datang dari Chelsea dan juga ada beberapa pemain dari Denmark kayak Northgard yang datang juga. Ada Zubimendi yang pemain yang sempat diincar oleh Liverpool di musim lalu, dia mendarat ke Arsenal juga. Lalu ada Kepa. Jadi Arsenal juga sedikit banyaknya jor-joran untuk belanja pemain di musim panas ini cuy. Setelah kita ke Arsenal, kita pindah ke Manchester City cuy. Ya setelah kedatangan dari si Cherski ya cuy, Manchester City nampaknya sudah mulai meredup di bursa transfer musim panas ini cuy. Walaupun belum berhenti, tetapi beberapa berita mengatakan bahwa Manchester City sudah cukup mendatangkan beberapa pemain, kayak pemain yang bisa kita bilang pemain keturunan Indonesia cuy ya, si Tijani Renders. Lalu yang kedua itu ada si Omar Marmus. Lalu yang ketiga itu ada si siapa gua lupa cuy. Lalu yang keempat itu datangnya si Cherski dari Lyon cuy. Setelah itu
Manchester City nampaknya mulai menutup diri di bursa transfer musim panas ini. Tapi jendela transfer belum tutup cuy, dan masih kemungkinan City merekrut pemain baru masih terbuka lebar cuy. Kita dari Manchester City kita pindah ke Manchester United, ya rival sekota dari Manchester ini, yaitu Manchester United. Setelah mendatangkan Cunha, Manchester United sedikit agak meredup dan beberapa pemain sempat dikaitkan dengan Manchester United, kayak si Hugo Ekitike yang baru saja ke Liverpool. Lalu ada beberapa pemain kayak Victor Gyökeres juga yang katanya mau ke Manchester United, dan akhirnya cuy Manchester United mendatangkan pemain baru lagi cuy setelah Matheus Cunha, yaitu adalah Bryan Mbeumo. Ya, didatangkan dari Brentford. Menurut aku waktu pas ingin pembelian Mbeumo ini Manchester United sedikit dipermainkan oleh Brentford, sehingga sedikit memakan waktu untuk mendatangkan si Bryan Mbeumo ini cuy. Manchester United sempat ngebid 3 kali dan akhirnya baru diterima sekitar 70 juta pound cuy. Dan itu aja transfer dari Manchester United setelah datang Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo cuy. Menurut aku untuk Manchester United belum banyak mungkin pergerakan pemain di bursa transfer ini. Dan setelah kita bahas di Liga Inggris yang menurut aku perlu untuk kita bahas, selanjutnya kita ke Liga Spanyol cuy ya. Kita lihat bahwa Real Madrid juga banyak belanja pemain, nggak banyak sih, mungkin hanya ada 1-2 pemain yang didatangkan oleh Real Madrid, seperti Alexander Arnold yang didatangkan gratis dari Liverpool, dan juga pemain yang kedua cuy kalau nggak salah aku si Carreras ya dari Benfica yang didatangkan oleh Real Madrid. Dan kabarnya Xabi Alonso sedikit agak ada konflik dengan si Perez cuy, cuman ini belum bisa dibilang valid ya. Tapi ini ada beberapa berita yang mengatakan bahwa Xabi Alonso ingin mendatangkan beberapa pemain baru cuy, tetapi pihak dari Perez dari Real Madrid sendiri sudah mengatakan cukup dengan pemain segini cuy, sehingga Real Madrid sedikit agak kesulitan mungkin untuk musim depan jika tidak ada pemain baru lagi yang mau didatangkan cuy. Oke, untuk Real Madrid mungkin sedikit aja pembahasannya cuy. Selanjutnya kita masuk ke Barcelona cuy ya. Barcelona baru saja meminjam pemain dari Manchester United, yaitu Marcus Rashford. Menurut aku kepindahan Marcus Rashford ke Barcelona ini sedikit menjadi batu loncatan mungkin untuk karirnya Rashford sendiri, karena kita lihat di Manchester United dia benar-benar sudah mati cuy, sudah ibarat sudah di peaknya, sehingga tidak mungkin lagi bisa naik dan berkembang lagi kalau dipaksakan terus di Manchester United. Sempat dipinjamkan ke West Ham United dan performanya sedikit menaik, sehingga itu mungkin salah satu ketertarikan dari Barcelona untuk mengangkat kembali performa dari Marcus Rashford. Kalau kita lihat beberapa pemain dari Manchester United yang pindah ke La Liga kayak Anthony itu sangat-sangat berkembang cuy main di La Liga, karena mungkin tidak ada tekanan yang sangat kuat dari beberapa klub tersebut cuy. Kita lihat juga Ferran Torres yang sempat flop di tangan dari beberapa pelatih Barcelona sebelumnya. Ketika di tangan dari Hansi Flick, permainan dari Ferran Torres kembali dan menjadi seperti Fernando Torres cuy. Jadi menurut aku perpindahan dari MU ke Barcelona bagi seorang Marcus Rashford menjadi jalan yang terbaik yang dipilihnya. Jadi mungkin untuk update beberapa pemberitaan transfer di beberapa klub yang menurut aku sangat very interesting, sangat-sangat menarik. Mungkin nanti kedepannya kalau misalnya ada beberapa berita menarik lagi, aku akan coba buat ringkas mungkin, sehingga teman-teman semua yang melihat dan viewer-viewer aku yang melihat bisa memahami dan menyimak bagaimana bursa transfer musim panas ini berjalan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, thanks for watching yang sudah menonton, dan selamat kembali beraktivitas untuk hal yang lebih positif lainnya. Terima kasih dan bye bye guys.